Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni Sari Nasution dengan NIM 24059022 dari Program Studi Manajemen NK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Lingkungan Berkelanjutan, tantangan urgensi dan strategi menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, presentasi ini merupakan tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Haprison, SPD, MPD. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan alur presentasi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan pertanyaan mendasar. Yang kedua, tujuan penulisan. Ketiga, permasalahan lingkungan yang dihadapi di Indonesia. Keempat, strategi untuk mewujudkan lingkungan berkelanjutan. Kelima, rekomendasi bagi generasi muda. Dan yang terakhir, simpulan serta saran. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kondisi lingkungan dunia sedang menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Menurut data IPCC tahun 2021, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan masa sebelumnya. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Di sisi lain, Indonesia memiliki target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Nah, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa lingkungan bukan lagi masalah masa depan, tetapi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar, bagaimana cara mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi masalah deforestasi, pencemaran, perubahan iklim, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penulisan artikel ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah mengkaji berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi khususnya bagi generasi muda dan mahasiswa agar dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Nah, pada slide ini terdapat beberapa permasalahan utama lingkungan hidup di Indonesia. Pertama, perubahan iklim. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan yang semakin sering terjadi. Yang kedua, deforestasi atau penggundulan hutan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan yang cukup tinggi, padahal hutan memiliki peran penting sebagai penyerap karbon dan penyeimbang ekosistem. Yang ketiga, pencemaran plastik. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai dan laut serta membahayakan kehidupan makhluk hidup. Yang keempat, kesenjangan perilaku masyarakat. Banyak orang sebenarnya sudah mengetahui dampak buruk kerusakan lingkungan, tetapi belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya masih membuang sampah sembarangan atau menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, transisi menuju ekonomi hijau. Artinya kita perlu memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya, panas bumi, dan biomasa. Selain itu, menjaga lingkungan, langkah ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, penguatan tata kelola dan hukum. Peraturan yang sudah ada harus ditegakkan secara konsisten sehingga pelanggaran terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Yang ketiga, pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Nah, hutan harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tetap berfungsi sebagai paru-paru dunia dan habitat sebagai makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah penerapan ekonomi sirkular, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah. Nah, sebagai generasi muda, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mengubah pola konsumsi. Jadi, mulailah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat listrik dan air, serta menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, aktif dalam komunitas kampus. Kita dapat bergabung dengan organisasi
atau kegiatan yang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, melakukan advokasi digital. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi positif mengenai lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang keempat, memilih karier yang mendukung keberlanjutan. Misalnya menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam dunia bisnis atau pekerjaan yang akan kita jalani nantinya. Meskipun terlihat sederhana, jika dilakukan oleh banyak orang, tentu dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan. Baik, kita masuk ke simpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa masalah lingkungan di Indonesia bersifat kompleks dan saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim, deforestasi, pencemaran plastik, hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Namun berbagai masalah tersebut masih dapat diatasi melalui strategi yang tepat seperti ekonomi hijau, pengelolaan hutan berkelanjutan, penegakan hukum, dan ekonomi sirkular. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum lingkungan. Yang kedua, perguruan tinggi perlu mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam pembelajaran. Mahasiswa perlu memulai perubahan dari diri sendiri. Masyarakat juga perlu menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan berkelanjutan, tantangan, urgensi, dan strategi menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan. Semoga materi ini dapat meningkatkan kesadaran kita bahwa lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas lingkungan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.